Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan saya kali ini mengenai hakikat pembelajaran dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran. Adapun dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Sam Hermansyah, SPD, MPD. Langsung saja perkenalkan, nama saya Nurjana Ramadhani dengan NIM 09105802220115 semester 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Langsung saja kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Di mana di sini kita akan membahas tentang definisi pembelajaran, tujuan pembelajaran, hasil pembelajaran, kondisi ideal pembelajaran, dan jenis-jenis pembelajaran. Yang pertama, definisi pembelajaran. Pembelajaran atau dalam bahasa Inggris biasa diucapkan dengan learning merupakan kata yang berasal dari to learn atau belajar. Pembelajaran merupakan proses perubahan atas hasil pembelajaran yang mencakup segala aspek kehidupan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Adapun kriteria belajar, yang pertama, pembelajaran merupakan proses perubahan. Yang kedua, perubahan hasil pembelajaran mencakup semua aspek kehidupan. Dan yang ketiga, pembelajaran terjadi karena adanya tujuan. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan suatu perilaku yang hendak dicapai atau dapat dikerjakan oleh peserta didik pada tingkat dan kondisi tertentu. Tujuan pembelajaran lebih diarahkan kepada taksonomi Bloom dan Cartwright. Mereka membagi tujuan pembelajaran menjadi 3 kawasan, yaitu yang pertama, kawasan kognitif. Kawasan kognitif erat kaitannya dengan segi proses mental yang diawali dari tingkat pengetahuan hingga evaluasi. Ranah ini terdiri atas 6 tingkatan, yaitu tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, kawasan efektif. Kawasan efektif erat kaitannya dengan sikap, nilai-nilai ketertarikan, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Kawasan ini dibagi dalam 5 hal, yaitu kemauan menerima, kemauan menanggapi, berkeyakinan, penerapan hasil, ketekunan, dan ketelitian. Yang ketiga, kawasan psikomotor. Kawasan psikomotor terkait dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik. Kawasan ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu persepsi, kesiapan melakukan tugas, mekanisme respon terbimbing, kemahiran, adaptasi, dan organisasi. Pembahasan kita yang ketiga yaitu hasil pembelajaran. Bloom merupakan salah satu ahli yang mengkaji hasil pembelajaran dalam dunia pendidikan, dan konsep yang dikemukakan oleh Bloom bernama taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom membagi tujuan pendidikan ke dalam 3 domain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, cognitive domain atau ranah kognitif, mencakup perilaku-perilaku menitikberatkan kepada aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Yang kedua, affective domain atau ranah afeksi, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga, ranah psikomotor, berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin. Pembahasan kita yang ketiga yaitu kondisi ideal pembelajaran. Mitchell mengemukakan belajar efektif sebagai berikut. Yang pertama, perhatian peserta didik yang aktif dan terfokus kepada pembelajaran. Yang kedua, berupaya menyelesaikan tugas dengan baik dan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hasil belajarnya. Yang kelima, peserta didik berani menyatakan tidak setuju. 6. Peserta didik dimotivasi untuk berani meminta informasi yang sesuai pembahasan. Yang ketujuh, mengecek hasil tugas yang dikerjakan. Yang kedelapan, peserta didik terbiasa untuk mencari alasan kenapa bisa salah. Yang kesembilan, dalam menyelesaikan masalah, peserta didik mengambil contoh pengalaman hidup. Pembahasan kita yang terakhir yaitu jenis-jenis pembelajaran.
Dilihat dari aspek pembelajaran yang dicapai, dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama pembelajaran keterampilan, yang kedua pembelajaran sikap, dan yang ketiga pembelajaran pengetahuan. Sedangkan Getne membagi pembelajaran menjadi beberapa kategori, dari tingkat yang sederhana hingga ke tingkat yang rumit, yaitu 1. Pembelajaran melalui isyarat, yang kedua pembelajaran rangsangan tindak balas, yang ketiga pembelajaran melalui perantaian, yang keempat pembelajaran melalui perkaitan verbal, yang kelima pembelajaran dengan membedakan, yang keenam pembelajaran konsep, yang ketujuh pembelajaran menurut aturan, dan yang kedelapan pembelajaran melalui penyelesaian masalah. Dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi 1. Pembelajaran formal, yang kedua pembelajaran informal. Pembelajaran formal yaitu pembelajaran yang melembaga dan sistematis, contohnya sekolah. Adapun pembelajaran informal tidak dilakukan secara sengaja untuk pembelajaran, semisal melalui pergaulan di rumah dengan teman, TV, radio, ceramah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pembelajaran yang tercipta dari caranya individu memperoleh rangsangan. Berikut macamnya. Yang pertama visual, yaitu individu yang pembelajarannya efektif bila menerima rangsangan melalui indera penglihatan. Yang kedua audio, yaitu individu yang lebih efektif pembelajarannya apabila menerima rangsangan melalui alat pendengaran. Yang ketiga kinestetik, yaitu individu yang lebih efektif pembelajarannya melalui pergerakan. Dan yang keempat taktil, yaitu individu yang lebih efektif pembelajarannya melalui penciuman atau perubahan. Setelah memahami berbagai jenis-jenis pembelajaran, maka dapat diketahui bahwa banyak jenis-jenis pembelajaran yang ada. Tergantung dalam penerapannya, pengajar akan menggunakan pembelajaran yang seperti apa. Demikianlah pembahasan materi mengenai hakikat pembelajaran.